Selain dirapuku, tak akan terjatuh tanpa seizinku yang terbaik Tuhan selalu menolongku. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus atas karya pengorbanan yang begitu jauh, atas kuasa kebangkitan yang telah memenangkan kami dalam pergumulan-pergumulan. Kami percaya kekuatan Roh melingkupi hidup kami. Engkau menjaga hidup kami, Engkau menjaga nyawa kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Roh-Mu yang maha besar ada bersama kami. Roh-Mu yang maha besar ada di tengah-tengah kami. Curahkan kekuatan urapan roh yang baru, tambahkan dalam hidup kami. Bisa dari tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak bisa melanjutkan hidup ini. Kuasa Roh Kudus yang maha besar, Roh Allah yang maha sempurna, curahkan bagi kami semua. Hubungkan dengan hikmat, dengan kuasa, dengan urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkati seluruh kekasih-kekasih-Mu, berkati seluruh bangsa negara Indonesia yang dalam rencana Allah akan segera Kau genapi. Diperintahkan malaikat Tuhan menjaga kami semua, menjaga bangsa kami, menjaga setiap biji mata-Mu yang dalam pilihan Tuhan. Berbicara Engkau melalui renungan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan saudara-saudara seiman, hamba-hamba Tuhan, kekasih-kasih Tuhan yang telah menopang kami dalam doa, baik dalam doa maupun dana untuk pergumulan kami. Sebetulnya kami sakit, saya sakit itu dari
Sudah 3 kali saya sakit itu. Diobati oleh dokter Dani di rumah. 1 minggu itu sembuh. 3 hari saya bergerak, beraktivitas, kambuh lagi yang kedua. Diobati lagi 1 minggu sembuh. 2 hari saya bergerak, beraktivitas, naik sepeda motor dan sebagainya. Itu kambuh lagi, panas, batuk-batuk. Saya bilang sama dokter Dani, katakan, ini sakit penyakit ini gejalanya sama. Dokter Dani katakan, papi ini harus dirawat di rumah sakit. Kapan ini berangkat? Dokter Dani katakan, sore ini kita berangkat. Di RSUD Banjarnegara dinyatakan DB di sana. DB sudah dinyatakan dari Mandiraja itu. Terus tambah lagi di sana ada tipes. Tipesnya sudah lumayan akut bilang. Tapi yang saya syukuri, badan saya ini tetap bisa bergerak sana sini. Tapi di saat hari terakhir sebelum saya diajak ke rumah sakit dirawat di sana, rasanya sudah lemas badan saya, sudah lemas. Dan sampai sana dicek, ternyata penyakitnya lumayan, sudah katakan akut. Ya lagi kekuatan yang dari Tuhan yang saya alami, saya rasakan. Saya dirawat di sana selama 5 hari. Tanggal 25 Juli itu saya pulang dari sana. Ini kesaksian dulu sebentar. Tanggal 30 sore itu istri saya ke sana dirawat lagi di rumah sakit RSUD itu. Itu hari Minggu dia masih khotbah di sini Minggu pagi. Hari Senin masih mengikuti kegiatan Bamak yang adakan atau API. Hari Selasa sore dirawat. Hari Rabu pagi saudara, jam 9 sekitarnya. Kalau bukan pertolongan Tuhan, sekarang sudah tidak ada. Situasinya sudah seperti itu. Kejam yang selama ini belum pernah saya lihat seperti itu. Ujian tadi katakan, ada satu sobat yang setia, namanya Yesus. Yesus selalu menyertai saya. Saya berseru dalam nama Yesus. Saat itu saudara, saya itu kondisi masih pemulihan. Ibu saya dia katakan, Pik, ini seperti ini kondisinya. Saya akan tiduran di sampingnya. Saat itu kondisi seperti itu saya lari ke perawat-perawat yang jaga. Perawat saat itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia katakan istighfar. Saya katakan dalam nama Yesus Kristus. Tetap masih ini sudah biru, sudah ada busa kok saya. Ada ini ludah ini keluar. Sudah biru mukanya, sudah biru, mata sudah naik ke atas. Digerak-gerakkan, sudah nak mau gerak. Saya ingat teman saya ngasih informasi lewat media. Itu saya masih ingat. Kalau menghadapi orang yang tidak siuman, tekan ini di bawah hidung, tekan pakai jempol sini. Saya lakukan dalam nama Yesus, baru itu sadar. Matanya bisa nutup lagi, bisa kedip-kedip lagi. Ini bisa nutup. Berseru dalam nama Yesus. Ini kembali lagi. Yang tadinya biru hilang. Punya harapan untuk itu. Tapi kondisi di situ ditulis
rawat darurat gawat. Jadi dalam pengawasan saat itu istri saya, Rabu sore Dokter Daniel katakan, ini harus dirujuk di Margono. Saya bilang lakukan yang terbaik untuk mama. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai air mata saya itu seolah-olah habis. Saudara, ini betul-betul saya alami dalam pergumulan ini. Bapak Ibu saudara datang maupun yang di rumah saudara mendoakan. Mujizat terjadi. Ibu Gembala masih hidup sekarang ini. Amin. Itu kemurahan Tuhan. Teman-teman saya baik di Surabaya, di Jogja, dimanapun yang saya kenal, saya kabari. Yang di Purworejo, tolong doakan kondisi seperti ini. Satu-satunya pengharapan saya kepada Tuhan. Jadi saudara, saat ini juga saya bersyukur atas anugerah Tuhan. Di saat Yoga itu kerja di Kalimantan, dia juga jatuh, masuk paritnya dalam saya dengar. Kalau bukan pertolongan Tuhan, dia juga sudah tidak ada. Jadi saudara, kita hidup di akhir zaman ini, hati-hati, karena Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk kegerakan yang besar akhir zaman. Amin saudara. Di akhir zaman ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, akan terjadi kegerakan yang besar. Terjadi di Indonesia, diawali dari Indonesia ini. Sebab itu saudara jaga pergaulan, jaga di saat saudara perjalanan hati-hati. Sekarang banyak kecelakaan sana sini, banyak musibah. Sebab itu sore ini, mohon maaf, saat pagi hari ini saya sampaikan renungan firman Tuhan, mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Jadi mohon maaf, suara saya belum pulih sepenuhnya. Jadi saya dalam pemulihan menunggu istri yang sakit, juga ibu yang menunggu saat itu, adik dulu di Purworejo. Kalau saya sendiri tidak mampu karena kondisi saya dan anak-anak yang pulang pergi saat itu, dan saya bersyukur untuk dokter-dokter spesialis baik direktur rumah sakit RSUD Banjarnegara saat itu sangat memperhatikan untuk istri saya dirujuk di Margono. Mereka sangat sepakat mendukung, dan kenalan dokter yang di Margono juga secepatnya menyediakan tempat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 mulai ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Kata-kata dalam segala hal, dalam suka dan duka, yang kita syukuri saudara, di dalam Kristus, dalam segala hal, kita selalu disertai nama di atas segala nama Yesus Kristus. Nama itu hidup dan berkuasa karena Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Di saat kita memperkatakan nama Yesus Kristus, kuasa itu turun menolong kita, membela kita. Amin. Contoh sekarang dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 24 mulai sampai 26. Kisah Rasul pasal 16 mulai ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terima kasih sampai di situ. Rasul Paulus menghadapi suatu himpitan dalam hidupnya, menghadapi kesusahan karena memberitakan Injil. Dia dipenjara, dipasung, tengah malam bangun berdoa. Tengah malam bangun berdoa, menyanyikan pujian kepada Allah, memuji memuliakan nama Allah, mengucap syukur di tengah-tengah kesusahan, pedih. Catat baik-baik, tengah malam bangun berdoa, menaikkan pujian bagi Allah. Maka terjadi lawatan Tuhan saat itu. Pintu-pintu penjara terbuka dan semua tahanan-tahanan dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus. Contoh lagi, Mazmur 119 ayat 26 sampai 64. Ini tengah malam, saudara. Mazmur 119 ayat 64 sampai 64. 62 sampai 64. Mohon maaf. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Coba ulang lagi. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Jadi tengah malam bangun untuk bersyukur, bangun berdoa. Haleluya. Haleluya. Ayo terus. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Terima kasih. Jadi tengah malam bangun berdoa, tengah malam bangun untuk menyembah memuji Tuhan. Terjadilah lawatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saat ini Rasul Paulus dilawat Tuhan, Rasul Silas dilawat Tuhan, kita pun akan dilawat Tuhan kalau mau bangun berdoa. Tengah malam itu situasinya sunyi, sepi, hening, bisa konsentrasi menghadap kepada Tuhan. Amin, saudara. Tengah malam, saudara. Nah, kita akan membaca sekarang Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Jadi rasa syukur. Kalau di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, di sana kata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, sepenuh hati konsentrasi, mengutarakan isi hati rasa terima kasih kepada Dia yang memberi kekuatan, yang memberi kesembuhan, yang memberi pertolongan, yang memberi pemeliharaan. Dalam pujian tadi katakan, seumur hidupku engkau mengenyangkan aku, berarti memberkati segala pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita, saudara, hati-hati pada
Hari-hari ini, hari-hari akhir ini banyak penipuan di mana-mana. Ngelusuk di mana-mana. Saudara hati-hati. Kalau punya dagangan belum dibayar, jangan boleh dibawa. Itu di mana-mana, saudara. Kalau ada yang masuk rumah, pura-pura minta tolong ini dan itu, saudara betul-betul waspada. Roh Kudus menyertai saudara, para malaikat Tuhan menjaga saudara. Amin. Mazmur 109. Mazmur, mohon maaf ini sudah. Mazmur pasal 50 tadi, ayat yang ke-15 maksud saya. Mohon maaf ini tenaganya itu kalau diajak lari belum bisa. Ya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku Tuhan akan meluputkan kau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Berseru kepada Tuhan. Betul-betul. Yang biasa tidak berseru. Berseru. Waktu saya dalam pergumulan dan istri itu, berseru, saudara sangat melihat datang saat Rabu sore itu. Tidak ada yang tidak menangis. Saya katakan silahkan berdoa. Mohon belas kasihan untuk istri saya. Dan saat itu saya juga mohon ampun. Mama ampuni saya kalau saya banyak kesalahan. Bukan berarti saya merelakan istri saya, enggak. Karena saat hari Senin itu, hari Seninnya, itu saya bilang, Mama harus ikut ke sana. Jadi dia mengadakan acara ketua Bamak dan anak juga ikut. Silakan untuk narasi anak. Nah saudara, itu saya merasa salah. Karena kalau saya tanya sekarang ini, di saat dia ikut acara di Karangkobar itu di tempat Pak Yohanes Suparno, sekarang ditanya sudah tidak ngerti itu acara apa. Jadi sudah tidak ingat dia. Saya merasa salah ini. Sudah minta ampun dan Tuhan tolong. Doa-doa Bapak Ibu saudara semua didengar oleh Tuhan. Sekarang sudah sehat, sudah bisa naik turun, sudah makan sendiri, sudah bisa tidur nyenyak. Besok pagi kontrol untuk di Rumah Sakit Margono di Artri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini untuk siapapun. Di saat mengalami kesesakan, ayo berseru kepada Tuhan. Baik pemuda-pemudi, Bapak Ibu semuanya, berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Nah saudara, di dalam Mazmur pasal 109 ayat 26 sampai 30, ayat 26 sampai ayat 30. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biar lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Terima kasih. Terima kasih.
Jadi tolonglah aku, ya Tuhan, Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Jadi di saat kita menghadapi masalah hidup, tekanan hidup, satu yang bisa kita lakukan, Tuhan tolong aku. Di saat himpitan menghimpit kita, kesesakan hidup menghimpit kita, berseru kepada kita, kepada Dia yang Maha Kuasa. Katakan, aku akan bersyukur kepadamu dengan sangat berterima kasih kepada Dia. Haleluya. Saya itu sangat berterima kasih kepada Tuhan. Istri saya sehat, saya sehat. Jadi proses yang saya alami ini betul-betul mengalami berkat yang akan datang yang sangat besar. Itu saya yakini. Dan saudara, kita berseru kepada Tuhan kapanpun saudara ada. Satu hal ini perlu saudara lakukan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi kita serahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Haleluya. Serahkan. Kalau saudara bingung, serahkan. Bapak Ibu berdoa menyerahkan hidup, menyerahkan keluarga, menyerahkan buah nikah putra putri, menyerahkan usaha pekerjaan. Yakin Dia kekuatan kita, pertolongan kita. Biarlah jiwa kita senantiasa mendekat kepada Dia. Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat 6. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makanku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jadi kalau saudara itu dihina oleh sesama, diremehkan, air mata tanda orang yang berseru kepada Dia, kepada Tuhan, memohon belas kasihannya. Ya terus, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi di saat jiwa kita gundah gulana, satu hal Raja Daud katakan, melangkah ke rumah Allah, berdoa, bersyukur kepada Dia, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Jadi saudara, di saat kita menghadapi situasi kondisi apapun, jiwa kita harus melekat kepada Tuhan, maka Dia akan meluputkan kita. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku Tuhan akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dibentengi hidup kita. Kalau kita suka mengucap syukur, mempersembahkan syukur, jiwa kita melekat kepada Dia, sehingga setiap langkah kita
kita diluputkan dari segala malapetaka, musibah, bencana dan sebagainya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita renungkan firman Tuhan ini dan kita syukuri atas anugerah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Atas kuasa darah yang berlimpah-limpah Tuhan, kami bersyukur atas kuasa kebangkitan. Kami bersyukur atas Roh Kudus Mengkau curahkan untuk kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan cawan Tuhan yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita harus yakin dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih sudah mengampuni dosa-dosa kami, dan kuasa daging menjadi kekuatan yang baru dalam tubuh jiwa roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara dariku, kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang berdoa katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.